Episode 22, Jangan pergi karena aku tidak sempurna. Pintu kamar Racha belum tertutup rapat ketika Kevin sudah berdiri di ambangnya. Racha tahu, ia tahu dari cara Kevin menatapnya. Ia tahu dari caranya memegang map hasil pemeriksaan dokter itu terlalu erat. Ia tahu, Kevin sudah membaca semuanya. Ruangan itu sunyi. Tidak ada suara selain detak jantung Racha yang terasa sampai ke telinganya sendiri. Kamu sudah baca semuanya? Ya, ucap Racha pelan tanpa menatapnya. Kevin tidak menjawab. Ia melangkah masuk, perlahan, berat. Racha menunduk, tangannya menggenggam kain kursi roda. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tidak ingin terlihat kuat. Air matanya jatuh tanpa izin. Aku tidak mau kamu terikat pada perempuan yang mungkin tidak akan bisa berjalan lagi. Vin, kalimat itu keluar begitu saja. Bukan karena ia ingin dikasihani, tapi karena ia takut. Takut menjadi beban, takut menjadi alasan Kevin menyesal di masa depan. Kevin berhenti tepat di depannya, dan hal yang tidak pernah Racha bayangkan terjadi. Kevin berlutut. Ia berlutut di depan kursi roda Racha, posisi yang membuatnya lebih rendah. Bukan karena kalah, tapi karena memilih merendahkan dirinya di hadapan orang yang ia cintai. Ia melihat Racha begitu kurus, hatinya terasa sakit. Lalu ia mulai berkata, "Kamu pikir aku mencintaimu karena kakimu bisa berjalan?" Suaranya serak. Racha mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kevin menggenggam tangannya kuat. "Kalau besok kamu tidak bisa berdiri seumur hidup pun, aku akan tetap di sini. Aku tidak akan kemana-mana." Tangis Racha pecah. Ia tidak bisa menahan lagi. "Tapi aku tidak mau kamu menyesal. Mencintaiku yang mungkin akan selamanya seperti ini." Dan jawaban Kevin menghantam hatinya. "Aku hanya akan menyesal kalau kamu pergi karena merasa tidak pantas untukku. Aku akan menderita seumur hidupku." Sunyi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kevin perlahan duduk di lantai, menyandarkan kepalanya di paha Racha. Diam, tanpa suara, tanpa kata, dan Racha mengelus rambutnya pelan sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kasihan pada dirinya sendiri. Ia merasa dicintai, sangat dicintai. Beberapa menit berlalu. Racha mengusap air matanya. "Vin, aku tidak akan menjauh lagi." Kevin mengangkat wajahnya, menatapnya dalam. "Mulai sekarang, jangan pernah menjauh dariku dengan alasan apapun, karena aku tidak akan pernah menjauh darimu. Kamu tahu beberapa hari ini aku sangat menderita, bahkan aku tidak bisa makan, benarkah? Kenapa kamu selalu begitu setiap marah? Bagaimana kalau perutmu sakit lagi? Aku akan..." Sebelum Racha menyelesaikan ucapannya, Kevin mengecup bibirnya singkat. Racha terkejut, jantungnya berpacu sangat cepat. "Janji jangan gitu lagi selamanya," ucap Kevin. Racha mengangguk pelan. Baiklah. Sekarang ayo makan," ajak Racha menggenggam tangan Kevin. Kevin mengangguk dan tersenyum. Sementara itu di tempat lain, Racha dan Kevin tidak tahu. Fanny, dengan ponsel di tangannya, ia membagikan informasi mereka kepada Sonya. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. "Kalau tidak bisa memisahkan mereka dengan kecantikan, kita pisahkan dengan cara lain," ucapnya. Ia memberikan informasi bahwa Kevin sangat menyukai Racha. Ia mengirimkan berbagai info sesuai yang diminta oleh Sonya. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Akhirnya aku punya sesuatu untuk menghancurkan anak itu." Fanny tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa permainan yang ia mulai akan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Fanny tidak menyadari bahwa dirinya bisa saja ikut terjerat hukum suatu hari nanti. Sonya adalah buronan yang sedang dicari polisi. Meski sampai saat ini dia belum bisa ditemukan karena kabur ke luar negeri. Setelah selesai makan malam, mereka kembali ke kamar. Di dalam kamar, Kevin membantu Racha berbaring di tempat tidur, menyelimutinya pelan, merapikan rambutnya yang jatuh di wajah. "Kamu harus banyak istirahat, jangan pikirkan apapun lagi, aku pulang dulu." Racha memegang tangannya. "Vin, ya, terima kasih. Sudah tidak pernah menyerah padaku." Kevin tersenyum lembut. "Aku tidak pernah berjuang, aku hanya tinggal di tempat yang memang seharusnya di sisimu." Ia keluar dari kamar itu dengan hati yang ringan. Sementara di luar sana, seseorang sedang menyiapkan badai berikutnya, dan Racha serta Kevin belum menyadarinya sama sekali. Bersambung.